bahagia. Nah, saudara, tema itulah yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Shalom. Senang berjumpa lagi dengan setiap kita semuanya. Bagi setiap saudara-saudara yang selalu setia menyaksikan channel ini untuk kita sharing firman Tuhan bersama-sama, agar kita bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan kasih, akan kuasa, dan akan pribadi Tuhan yang sangat begitu luar biasa. Saudara, saya percaya setiap orang yang ada di muka bumi ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita perbuat, hanya satu tujuan di dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini, yaitu apa? Bahagia. Seperti yang saya ucapkan, seperti yang saya perkatakan di awal tadi, saudara. Saudara, tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang mereka merelakan hidupnya atau mereka mendaftarkan diri menjadi sebuah atau menjadi seorang anggota yang memiliki kelompok atau membangun sebuah kelompok yang mendaftarkan diri supaya mereka hidup sengsara. Tidak ada, saudara. Saya percaya setiap orang pasti menginginkan yang namanya bahagia, bukan? Nah, begitupun juga dengan saya, begitupun juga dengan setiap saudara. Kita menginginkan apapun yang kita kerjakan, ujung-ujungnya kita mencapai sebuah kebahagiaan, saudara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan juga menginginkan kita ini hidup bahagia? Atau apakah kebahagiaan itu hanya diberikan, hanya ditujukan, hanya dikasih untuk orang-orang tertentu saja? Ataukah memang Tuhan menciptakan manusia, menciptakan saudara dan saya itu supaya kita itu hidup bahagia selama kita ada di dunia ini? Nah, saudara, kita mau belajar bahwasanya bagaimana dengan hati Tuhan? Apakah Tuhan menginginkan kita bahagia atau tidak? Mari kita buka dari kitab Mazmur pasal yang pertama. Saya sangat percaya ini merupakan sebuah Mazmur yang sering kali kita dengar, yang sering kali kita baca, saudara. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama saja. Satu ayat saja, saudara. Satu ayat saja. Dan nanti ayat-ayat berikutnya saya akan jelaskan. Kita akan belajar bersama-sama di video-video saya berikutnya, saudara. Tapi hari ini izinkan saya untuk saya menjelaskan, untuk saya sharing melalui satu ayat ini saja, yaitu dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Puji Tuhan. Ternyata saudara, kalau kita tanya bagaimana dengan Tuhan selama kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dunia ini, bagaimana dengan hati Tuhan terhadap kita? Apakah Tuhan menginginkan kita bahagia atau tidak? Ataukah kebahagiaan itu hanya diberikan kepada sebagian orang, sedangkan sebagian orang lagi dibiarkan hidup dengan penuh kesengsaraan, atau bagaimana? Ternyata kitab Mazmur ini merupakan sebuah jawaban yang kita butuhkan. Kitab Mazmur dibuka dengan sebuah pasal pertama dengan sebuah kalimat yang luar biasa, saudara, yaitu dikatakan berbahagialah. Wow, ini sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa, saudara. Di sini kita mengerti bahwa ternyata Tuhan itu menginginkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan itu hidup dalam kebahagiaan. Saya percaya sebagaimana Alkitab jelaskan, Alkitab ceritakan bahwasanya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat baik. Dia pun juga seorang Bapa yang selalu memperhatikan kehidupan anak-anaknya, saudara. Well, ini yang harus kita mengerti bahwasanya Tuhan itu menginginkan kita hidup bahagia. Tetapi apa yang Tuhan berikan itu ternyata berbeda dari apa yang dunia berikan. Nah, ini kita harus jelas.
Apa yang Tuhan berikan itu berbeda dengan apa yang dunia berikan. Terang dan gelap itu tidak pernah bisa menjadi satu, saudara. Apa yang dunia berikan itu sifatnya sementara. Saya beri contoh misalnya. Ketika kita menerima uang misalnya dari seseorang, atau kita menerima barang yang cukup mahal, atau mungkin apapun lah, kita menerima jabatan atau apapun dari tempat pekerjaan kita, pasti kita akan senang. Wow, kita akan berjingkrak-jingkrak, kita akan senyum kita akan lebar dengan begitu ajaibnya, dengan begitu luar biasanya. Kita akan, setiap orang yang bertemu dengan kita akan kita sapa. Karena apa? Karena kita sedang bahagia. Bahagia yang dunia tawarkan. Apakah itu salah? No, itu tidak salah. Tetapi apa yang Tuhan tawarkan tentang kebahagiaan, itu sifatnya adalah sejati. Sifatnya adalah kekal, saudara. Nah, lalu apa sih yang Tuhan tawarkan tentang kebahagiaan itu, saudara? Apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan yang Tuhan tawarkan atau Tuhan ingin berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan? Ternyata kata bahagia di dalam kitab Mazmur ini sifatnya kekal. Sifatnya sesuatu yang luar biasa. Dan kata bahagia itu di Mazmur ini itu menggunakan kata Esher, saudara. Ya, menggunakan kata Esher. Esher itu artinya adalah blessing from God, atau berkat yang dari Tuhan. Nah, saudara, inilah yang kita butuhkan. Inilah yang kita butuhkan, yaitu kita membutuhkan yang namanya berkat dari Tuhan ketika kita ada di dalam dunia ini. Ini yang kita butuhkan. Kita membutuhkan berkat yang dari Tuhan ketika kita sedang yang namanya menjalani atau melakukan usaha bisnis kita. Kita membutuhkan berkat dari Tuhan ketika kita sedang melayani Tuhan. Kita membutuhkan berkat dari Tuhan ketika kita sedang membangun sebuah keluarga. Kita membutuhkan berkat yang dari Tuhan ketika kita sedang bekerja. Kita membutuhkan berkat dari Tuhan ketika kita sedang bersekolah atau sedang kuliah, saudara. Dalam hal apapun kita membutuhkan berkat yang dari Tuhan. Kita membutuhkan blessing from God. Kita membutuhkan yang namanya Esher dari Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita bicara tentang berkat, coba kita mulai berpikir, jangan hanya kita terfokus dengan yang namanya berkat itu berarti uang, harta, kekayaan yang berlimpah-limpah. Bukan hanya itu. Ingat, rahasia inilah yang dipegang teguh oleh seorang tokoh iman yang berada di Alkitab dan dia bernama Yakub. Rahasia inilah yang dipegang teguh oleh Yakub, saudara. Dia ketika dia keluar dari rumah bapaknya, keluar dari rumah Ishak, dia keluar, Alkitab berkata dia hanya membawa tongkat. Tetapi ketika dia keluar dia membawa tongkat. Dan ketika dia pulang kembali ke kampung halamannya, ke rumah bapaknya, Alkitab berkata dia membawa 2 pasukan. Nah, dia keluar, dia tidak membawa apa-apa. Dia keluar, dia hanya membawa tongkat. Tetapi jangan lupa, dia keluar walaupun dia hanya membawa tongkat. Dia tidak membawa harta benda milik ayahnya. Dia tidak membawa warisan kekayaan dari Ishak ayahnya. Tetapi dia membawa yang namanya Esher, blessing from God, berkat dari Tuhan. Dan itu yang membuat Yakub berhasil dalam hidupnya, saudara. Nah, saudara, hari-hari ini kita membutuhkan yang namanya Esher, kita membutuhkan yang namanya berkat dari Tuhan. Dalam kondisi apapun, janganlah kita khawatir. Selama kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita, berarti berkatnya pun tetap ada di dalam hidup kita, saudara. Well, saudara, sampai di sini sharing firman Tuhan. Saya percaya apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkat buat kita dan membuat iman kita semakin bertumbuh. Terima kasih, thank you so much and God bless you.